Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Marzuki. Saya dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi Z dalam pemanfaatan teknologi pada era Society 5.0. Teknologi informasi dan yang berkembang pesat saat ini berdampak secara langsung pada kalangan milenial dan juga di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan turut mengambil peran dalam memanfaatkan perkembangan teknologi guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas milenial yang berwawasan teknologi dan informasi, hal ini tentu karena di dalam perkembangannya pembelajaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi merupakan faktor paling yang sangat berperan dalam menentukan kualitas pendidikan, sebab karena faktor teknologi dan informasi ini yang menopang pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yakni untuk mengetahui betapa pentingnya teknologi dan informasi bagi pendidikan di Indonesia, dan hasilnya teknologi dan informasi ini merupakan penting atau sangat dibutuhkan dalam pembelajaran Indonesia, sebab jika digunakan dengan benar maka dampaknya akan positif bagi pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, lanjut, generasi Z. Generasi Z ini adalah penerus setelah generasi milenial. Menurut Paul Richard, generasi Z ini merupakan generasi yang lahir setelah tahun 1997 atau generasi yang dibesarkan dengan teknologi. Yang lahir setelah tahun 1997 ini dibesarkan oleh teknologi, yaitu seperti smartphone, laptop, dan juga lain-lain. Nah, pada generasi Z ini, para generasinya itu atau semua anggotanya rata-rata itu sudah bisa menguasai yang namanya media sosial. Maka tak heran jika generasi ini sudah sangat mumpuni dalam basic teknologi informasi. Nah, anak-anak pada generasi Z ini menghabiskan lebih banyak waktunya di dalam dunia media sosial daripada kehidupan nyata. Nah, dampaknya pada generasi Z ini tidak memiliki public speaking yang baik. Tetapi sisi baiknya pada generasi Z ini dia menguasai dalam dunia teknologi informasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ika Nursita akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya. Era Society 5.0 dibuat sebagai solusi industri. Di era Society 5.0, teknologi semakin maju, bahkan manusia tidak lepas dari bantuan teknis. Teknologi ini tidak hanya membantu pengetahuan, tetapi juga membantu manusia yang hidup di zaman sekarang. Orang merasakan manfaat di era masyarakat 5.0 ini. Akan banyak manfaat yang didapat, karena di era ini orang-orang dapat menciptakan nilai bagi perkembangan teknologi untuk memperkecil kesenjangan yang ada. Peradaban dan keberadaan saling eksklusif, berkesinambungan satu sama lain, di mana peradaban atau biasa disebut kebudayaan yaitu segala kemajuan dalam segala hal, sedangkan eksistensi adalah di mana suatu tempat boleh dimiliki oleh bangsa asing untuk dapat dikatakan bahwa budaya negara harus ada, di mana budaya tentu ini dilihat tidak hanya di negara, maka perlu eksis agar budaya negara dapat menyebar ke luar negeri. Gen Z ini harus berperan dalam literasi digital masyarakat 5.0 untuk mewujudkan peradaban dan eksistensi. Generasi Z harus mampu menggali minat terhadap dunia literasi saat ini. Setiap orang terlibat dalam menciptakan era 5.0 dalam masyarakat. Jika banyak generasi yang menikmati literasi digital, akan memudahkan generasi Z untuk menciptakan hal-hal baru yang dapat berguna dalam pencarian informasi baik di dalam maupun di luar negeri. Generasi Z adalah keturunan orang-orang yang seharusnya menginginkan dan mampu menciptakan hal-hal yang bernilai.
dan juga telah memasuki era masyarakat 5.0, di mana hanya yang mempercayai teknologi dalam segala hal termasuk menciptakan karya yang bernilai. Sebuah karya yang sangat berharga dapat menyebabkan perubahan atau kemajuan negara. Jika karya berkembang, tentu banyak negara ingin tahu dan akhirnya karya di negara ini akan menyebar ke luar negeri. Sebuah peradaban tercipta dan eksistensi bangsa ini sangat tinggi karena karya yang dihasilkan oleh literasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan pembahasan manfaat perkembangan teknologi di generasi Z. Langsung saja kita ke metodenya. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode observasi atau sistem pengamatan langsung tentang bagaimana para generasi Z menggunakan teknologi secara langsung. Jenis pada artikel ini adalah menggunakan data primer seperti catatan hasil wawancara, hasil observasi langsung, dan data-data mengenai generasi Z. Sedangkan data sekunder seperti foto-foto atau video yang terekam selama proses penelitian, dokumentasi dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan artikel. Metode pengumpulan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian setelah itu melakukan analisis data meliputi prediksi data, penyajian data, dan simpulan sumber data. Objek pada artikel ini adalah perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam pencarian referensi terhadap penulisan artikel. Pembahasan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh para peneliti, teknologi masukan yang digunakan generasi Z dalam penelitian adalah laptop dan smartphone. Dalam penelitian ini menemukan bahwa hampir 80% penggunaan teknologi sangat digunakan dalam mendapat berbagai macam informasi yang diperlukan. Penggunaan teknologi yang digunakan secara baik dan benar mendapatkan manfaat atau dampak yang sangat positif bagi generasi Z. Misalnya, lebih cepat mendapat informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia melalui internet. Selain untuk mendapatkan informasi-informasi, sebagai besar informal atau generasi Z juga dapat memanfaatkan internet sebagai media untuk hiburan di saat mereka bosan dan stres. Selain internet, sosial media juga menjadi salah satu media yang banyak diakses oleh generasi Z untuk mencari informasi atau sekedar untuk media hiburan di saat bosan dan stres. Selain itu, menurut observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, memang hampir sebagian besar generasi Z mencari informasi dan mendapatkannya melalui internet maupun sosial media yang tentunya sangat membantu para generasi Z dalam mencari berbagai jenis informasi yang diperlukan melalui teknologi. Dan kita sebagai generasi Z dapat melestarikan kebudayaan ke seluruh Indonesia selain menggunakan internet yang digunakan untuk mencari informasi saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Ahmad Fawaid dari kelompok 9 ingin menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan dengan judul peran generasi Z dalam pemanfaatan teknologi pada era Society 5.0. Kesimpulannya adalah teknologi informasi sangat berkembang dengan cepat dan pesat di seluruh dunia, serta akan terus berkembang sampai di masa yang akan datang, yakni masa depan, yang pastinya pengguna teknologi informasi akan semakin meningkat nantinya. Teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif bagi organisasi, individu, maupun sosial masyarakat.
Penggunaan akar teknologi informasi dapat dirasakan manfaatnya bila teknologi informasi dikelola dengan cara yang baik dan bertanggung jawab, yang nantinya akan memberikan dampak atau manfaat yang baik. Apabila teknologi dapat dikelola dengan baik dan benar, maka teknologi dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, individu, dan juga sosial masyarakat, serta memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang peran generasi Z dalam pemanfaatan teknologi di era Society 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.